apa kabarnya? Wah, senang sekali ya. Pagi hari ini kita tetap mengadakan ibadah online sekolah minggu. Walaupun adik-adik ibadahnya masih di rumah, tapi kita tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Nah, pagi ini Cici nggak sendirian. Cici akan ditemani sama cowok ganteng sedunia. Ada yang tahu siapa namanya? Oke, kita panggil aja ya. Koko Viko. Koko Viko. Halo Cica. Halo, nah ini dia cowok ganteng sedunianya. Apa kabar Koko Viko? Luar biasa, Ci. Oke. Mari kita sapa dulu adik-adik, Ci. Oke. Halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sungguh luar biasa. Iya, pasti luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan kami masih Tuhan diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah secara online di rumah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus walaupun kami harus ibadah di rumah, tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan akan menjamah setiap kami. Mari Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan. Kami yang susah, kami yang sedih, Tuhan Yesus yang hiburkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu persembahan. Adik-adik, kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Semoga kami bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah yang akan memberitakan firman-Mu. Jamalah setiap hati kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala.
Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sekarang kita akan belajar tentang Yusuf saat dia berada di penjara. Nah, saat di penjara ini, si Yusuf bertemu dengan satu juru roti, satu lagi juru minum punya Firaun. Mereka berdua dimasukkan ke penjara yang sama dengan si Yusuf karena mereka berdua ini melakukan suatu kesalahan dengan si Firaun. Nah, suatu hari juru roti dan juru minum ini tidur kan malam-malam, lalu memberikan sesuatu. Karena nggak tahu artinya, pada hari berikutnya paginya mereka murung. Yusuf datang mendekati mereka dan bertanya, "Hai juru roti dan juru minum, kenapakah kamu murung?" Mereka pun menjawab, "Kami bermimpi, tetapi kami nggak tahu artinya apa." Lalu si Yusuf pun berkata, "Bukankah Allah menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku." Lalu juru minum itu pun bercerita tentang mimpinya. Nah, mimpinya itu ada di Kejadian 40 ayat yang ke-9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Lalu Yusuf pun menjawab, "Arti dari mimpi itu adalah kamu kan memimpikan sebuah pohon anggur dengan 3 carang. 3 carang itu sama dengan 3 batang ya, 3 cabang ya. Nah, 3 cabangnya itu menandakan 3 hari lagi. 3 hari lagi kamu akan kembali ke jabatanmu yang sebelumnya, yaitu juru minum dari Firaun. Kamu akan memeras anggur itu lalu memberikannya pada Firaun." Lalu selanjutnya sang juru roti pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Ada di Kejadian 40 ayat yang ke-16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Lalu Yusuf pun menjawab, 3 bakul di atas kepalamu itu menandakan 3 hari lagi. Dalam 3 hari ini, kamu akan ditinggikan oleh Firaun, lalu Firaun akan menggantungmu. Setelah mengartikan arti dari mimpi si juru minum, Yusuf pun berpesan, "Hei, saat kau keluar dari sini, kiranya ingatlah kepadaku, dan ceritakanlah hal perikhwa kepada raja, dan tolonglah aku keluar dari tempat ini." Itu pesan si Yusuf buat si juru minum. Lalu 3 hari kemudian, semua yang dikatakan Yusuf tentang mimpinya mereka benar-benar terjadi. Si juru minum dikeluarkan dari penjara, lalu diangkat kembali jadi ibu juru minum.
Sementara si juru roti digantung. Dalam hal ini, apa yang bisa kita dapat dari Yusuf dan dari kisah Yusufnya ini? Apa yang bisa kita dapat? Pertama, Yusuf percaya pada janji Allah. Gimana tahu caranya? Soalnya di Kejadian pasal 40 ini tidak ada satu kata pun yang menandakan bahwa Yusuf ini mencaci Allah, ngatain Allah, jelek-jelekin Allah, atau menunjukkan tidak ada percayaan kepada Allah. Itu artinya walaupun ia sudah masuk dalam penjara, difitnah, dia tetap percaya kepada Allah. Lalu yang kedua, Yusuf tidak sombong. Tahu dari mana? Saat Yusuf ingin mengartikan mimpi dari kedua orang ini, Yusuf bicara, bukankah Allah menerangkan arti mimpi? Ini artinya dia mengatakan bahwa bukan dialah yang mengartikan mimpi, melainkan Allah yang memberikan dia hikmat agar dia bisa mengartikan mimpi kepada dua orang itu. Jadi, kita harus seperti Yusuf yang percaya akan Allah dan percaya akan janji-janji Allah. Mungkin jalan dan rancangan Allah itu bukan yang paling enak buat kita, dan menurut kita mungkin sangat menyakitkan. Tapi percayalah, walaupun jalan Allah bukan yang paling enak, tapi jalan Allah adalah jalan yang terbaik. Jadi kita harus tetap percaya. Lalu kita tidak boleh sombong. Bila kita punya kelebihan, kita harus membagikan kelebihan kita itu kepada orang yang lebih kekurangan pada kita. Seperti contohnya, bila kita punya hikmat, cerdas, kita pintar dalam pelajaran. Bila ada teman yang kesusahan, kita harus menolong dia. Seperti Yusuf yang tidak sombong dan mau mengartikan mimpi dari kedua juru minum dan juru roti itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari ini, atas firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, agar kami bisa mencontoh Yusuf ya Tuhan, sebagai orang yang percaya akan janji-Mu ya Tuhan, percaya akan kepada-Mu sepenuhnya Tuhan. Lalu kami ingin belajar tidak sombong ya Tuhan, kami ingin belajar membantu sesama kami dengan hikmat dan segala kelebihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati hari ini ya Tuhan, di awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.